Keramaian pasar tradisional jelang Lebaran nyaris tak terkendali termasuk di wilayah DKI Jakarta. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegakkan aturan PSBB di tengah situasi seperti saat ini? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Ahmad Riza Patria yang bergabung dari luar studio. Pak Wagub, selamat pagi. Apa kabar Pak Riza? Selamat pagi, Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam Pak Riza. Pak Riza, kita tahu bahwa PSBB di DKI Jakarta ini diperpanjang. Tapi kenapa Pak Riza? Ada keramaian di sejumlah titik di DKI Jakarta khususnya di pasar tradisional? Ya, jadi memang yang pertama ya, PSBB di Jakarta ini kan berlaku sejak 10 April. Itu PSBB pertama. Bahkan Pak Gubernur, Pak Anies sejak 16 April juga sudah meminta supaya sekolah belajar di rumah, perkantoran bekerja di rumah, beribadah di rumah. Jadi kita ini sudah cukup lama sebetulnya menerapkan PSBB. Jadi 10 April resminya, tapi prakteknya sebetulnya 16 Maret sudah kita mulai. Jadi banyak masyarakat yang memang menurut data 60% di Jakarta, ini juga termasuk provinsi terbaik di Indonesia dalam rangka penerapan PSBB, masyarakatnya cukup peduli. Itulah sebabnya kenapa ada penurunan. Namun demikian, penurunan ini belum signifikan. Itulah sebabnya kami juga melakukan PSBB kedua, bahkan PSBB tahap ketiga, yang diharapkan menjadi PSBB yang terakhir. Nah, soal banyaknya warga yang marah kerumunan, kemudian ke pasar, ini ada beberapa sebab. Pertama, mungkin sudah kelamaan berada di rumah atau lingkungan rumah. Kemudian kedua karena memasuki bulan Ramadan, ya jenuh, ingin keluar rumah, cari takjil. Yang ketiga disebabkan ini memasuki akhir Ramadan, memasuki Lebaran, sehingga ingin mencari kebutuhan Lebaran untuk anak-anak kecil umpamanya yang selalu minta pakaian baru dan lain-lain. Jadi orang tua terpaksa keluar. Yang keempat juga disebabkan karena memasuki Lebaran, ini warga banyak yang mudik, ya sekalipun kami sudah mengeluarkan peraturan terkait sanksi, kemudian larangan mudik, surat izin keluar masuk. Jadi kira-kira setidaknya ada 4 alasan menyebabkan warga banyak yang keluar kembali belakangan ini, beberapa hari terakhir ini. Kemudian yang kelima juga karena para penjual-penjual, khususnya pedagang kaki, 5 pedagang kecil yang merasa harus memenuhi kebutuhannya dengan terpaksa harus berdagang, sekalipun petugas kami seringkali melarang, menindak, ya kucing-kucingan jadinya petugas kami menindak berbagai pelanggar PSBB, namun masih ada warga yang melanggar. Baik, Pak Wagub, aturannya seperti apa sih? Apakah memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan keramaian-keramaian di pasar tradisional ini? Jelas kami tidak mengizinkan, karena semuanya kan dilarang. Dalam konsep PSBB kan dilarang. Tidak boleh ada kerumunan, tidak harus menjaga jarak, harus menggunakan masker, dan lain-lain. Perkantoran harus ditutup, pasar-pasar ditutup, kecuali pasar kebutuhan pangan, kecuali kepentingan obat-obatan atau kesehatan. Yang lain tutup, tidak boleh jual sepatu, jual pakaian, jual sarung sekalipun, atau perlengkapan ibadah sekalipun, semua tidak boleh. Namun demikian, seperti tadi kita lihat, banyak warga yang kebetulan ingin membeli sesuatu untuk kepentingan keluarganya atau anaknya, kemudian didukung juga oleh pedagang-pedagang kecil yang karena sudah kelamaan tidak berjualan, ada kebutuhan yang mendesak, jaga momentum Lebaran yang selama ini ramai, setahun sekali ya mereka dengan terpaksa jualan. Tapi kami tetap menindak, kami tetap tindak. Data dari kami berdasarkan data tanggal kami saja 21 Mei kemarin ada lebih dari 15 tempat usaha yang kami tindak, perorangan ada 225, ya. Kemudian jenis tindakan ada yang kami segel 6, teguran tertulis ada 64, denda 35, kerja sosial 124, ya. Dan jumlah nominal denda sudah 77.500. Jadi semua ini kami lakukan. Data sebelumnya juga demikian, ada teguran tertulis ada 8.511, segel 452, denda ada 362, dan kerja sosial 1.718, dan dendanya totalnya sudah 342.450.000. Ini semua kami tegakkan, termasuk kategori tempat usaha ada 3.574. Ini rentang waktu 24 April sampai 21 Mei. Baik, Pak Riza, proses pencegahan yang dilakukan itu sebetulnya seperti apa Pak Riza? Ini kan pasar-pasar tradisional ini
aktif kembali dan ramainya kan tidak hanya 1 jam, bahkan mungkin beberapa jam dan bahkan mungkin setengah hari begitu. Ini proses pencegahannya seperti apa dari pihak keamanan supaya kemudian bisa langsung dicegah sebelum menimbulkan keramaian, Pak Riza? Ya, petugas kami keliling sebetulnya memberikan teguran, memberikan pengumuman di pasar-pasar secara tertulis, bahkan ditempel-tempel. Ada petugas keliling yang mengingatkan. Namun demikian, memang jumlah petugas kami kan terbatas, sesungguhnya tidak seimbang ya dengan jumlah penduduk di Jakarta. Sehingga mungkin ketika petugas kami sedang melewati wilayah lain atau pengecekan wilayah lain, ya disitulah kesempatan pedagang. Tapi kan kita lihat juga di media kan ada juga begitu didengar viral di medsos, petugas kami langsung datang dan segera melakukan penutupan dan penindakan. Prinsipnya ini kami lakukan semata-mata ingin melindungi warga Jakarta ya. Tidak bermaksud membatasi kebebasan, apalagi kemerdekaan, apalagi menghalangkan orang mencari rezeki, tapi semua dimaksudkan untuk menjaga kepastian kesehatan warga Jakarta. Jangan sampai penyebaran ini terus meluas. Karena kita ingin memasuki era baru, masa transisi, masa pemulihan dan normalisasi. Untuk itu kita ingin di PSBB ketiga ini, PSBB yang terakhir itulah harapan Pak Gubernur dan kita semua. Dan untuk itu kami terpaksa memperketat ya, PSBB ketiga agar kita bisa menang. Ya, kemudian kita bisa memasuki masa transisi dalam rangka proses pemulihan dan normalisasi. Baik, Pak Riza, lalu solusi yang diberikan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para pedagang yang mungkin disebutkan tadi terpaksa berjualan karena tidak mendapatkan pendapatan, Pak? Ya, sebetulnya apa yang kami laksanakan sebagaimana ketentuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami membagikan sembako ya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan mendasar sebetulnya kami penuhi ya berupa sembako yang sudah kami bagikan tahap kedua dari Provinsi DKI dan tahap ketiga dari pemerintah pusat. Dan ini sudah lebih dari 2,4 juta KK ya para keluarga yang kami bagikan, dan kami pastikan hampir tidak ada keluarga yang membutuhkan yang tidak menerima bantuan dari pemerintah, apakah dari pusat maupun dari pemerintah Provinsi DKI. Sebetulnya cukup, mungkin pedagang-pedagang kan ingin memanfaatkan momentum Lebaran ya. Biasanya Lebaran ini kan masa-masa yang paling baik bagi pedagang untuk berjualan, sehingga mereka ya dengan cara terpaksa, dengan cara kucing-kucingan dengan petugas begitu. Tapi kami mohon semua pedagang, warga untuk mematuhi PSBB. Baik, Pak Riza, pengetatan yang akan dilakukan di PSBB tahap ketiga yang kita sama-sama harapkan akan menjadi tahap terakhir begitu, seperti apa sih Pak Riza? Karena pemandangannya di pasar tradisional tidak tampak adanya pengetatan sama sekali, Pak Riza. Ya, sebetulnya di pasar-pasar sudah kami umumkan sebelumnya ya. BUMD kita dari Pasar Jaya sudah terus melakukan sosialisasi, pengumuman, dan lain-lain. Satpol PP melakukan tindakan, penegakan, kemudian Disub juga memberitahu pada pengguna kendaraan transportasi. Namun tadi saya bilang ya, mereka kan kucing-kucingan itu kan barangnya itu kan memang mudah dibawa ke sana ke sini karena menggunakan gerobak begitu ya. Oh, ini bukan pasar-pasar di dalam bangunan, ini pasar-pasar di pinggir jalan begitu. Pasar-pasar pedagang kaki lima yang ramai sebetulnya kalau kita saksikan. Jadi bukan yang ada di mall, bukan ada di pasar PD, Pasar Jaya, bukan. Ini bukan di wilayah pasar-pasar milik Pemprov, bukan. Ini di pinggir-pinggir jalan yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang kecil. Baik, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Riza.